Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Surat Al-Maidah surat kelima ayat ke-6. Semalam taklim kita, kajian kita adalah adab buang hajat. Nah, berkaitan dengan itu masuk kepada judul yang ketiga, adab ketika berwudu. Sebelum kita masuk memahami adab-adab ketika berwudu, kita bacakan beberapa buah hadis yang berkaitan dengan itu, tepatnya mengenai keutamaan wudu. Yang pertama, bahwa sabda Nabi diriwayatkan oleh Imam Muslim yang isinya adalah la tuqbalu salatun bighairi tuhurin wala sadaqatun min gululin. Tidak akan diterima salat yang salat itu dilakukan tanpa suci terlebih dahulu, wala sadaqah, dan juga tidak terima suatu sedekah bersumber daripada gulul. Gulul adalah harta curian yang dicuri daripada harta ghanimah dan bisa masuk ke dalam harta korupsi, bisa dimasukkan ke situ. Sedekah yang diberikan tapi bersumber daripada harta seperti itu tidak diterima. Begitu pula salat yang dilakukan tanpa suci tidak diterima. Itu yang pertama, hadis riwayat Imam Muslim 225. Disebutkan juga dalam hadis yang lain, hadis sahih, bunyinya adalah at-tuhuru syatrul iman. Suci itu separuh daripada keimanan. Dikatakan atau disebut suci itu separuh keimanan untuk mengisyaratkan kemuliaan suci. Suci daripada hadas. Jadi begitu istimewa mulianya suci itu sehingga disebut dengan syatrul imam. Suci itu separuh daripada keimanan. Dan salah satu cara bersuci kan dengan berwudu. Jika seseorang berhadas kecil, sucinya dia daripada hadas kecil adalah dengan wudu. Kalau dia berhadas besar, sucikan dengan jalan mandi yang disebut dengan mandi wajib. Dalam riwayat lain disebutkan begini, hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmizi, miftahu salah at-tuhur, kunci pembuka salat itu suci.
wa tahrimuha at-takbir. Yang mengharamkan, menidakbolehkan kita melakukan sesuatu adalah takbir. Sehingga disebut dia dengan takbiratul ihram. Takbir yang dilakukan menyebabkan haram melakukan sesuatu yang sebelumnya boleh. Wa tahliluha, yang menghalalkan, yang membolehnya lah taslim, salam. Tuhurnya, sucinya itu kunci salat. Yang mengharamkan, menidakbolehkan kita melakukan sesuatu yang sebelumnya boleh, takbir. Yang menghalalkan, yang membolehkan adalah salam. Satu lagi kita sebutkan hadis yang populer. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang kamu apabila dia berhadas sampai dia berwudu terlebih dahulu. Itulah beberapa buah hadis sebagai pembuka sebelum kita menjelaskan tentang adab-adab berwudu. Ada sekian keistimewaan dalam berwudu. Yang pertama disebutkan begini. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Ketahuilah, sebaik-baik amalan kamu itu adalah salat. Atau amalan terbaik kamu adalah salat. Wala yuhafizu 'alal wudu' ila mu'min. Dan tidak ada yang bisa, yang sanggup, yang mampu untuk memelihara, menjaga wudu melainkan orang mukmin. Orang mukmin senantiasa memelihara wudu. Bahkan kita disukai, disenangi selalu dalam keadaan berwudu, selalu dalam keadaan suci, sebagai tameng diri, perisai diri pada syaitan. Ini berat. Cuman bagi orang mukmin, dia bisa melaksanakan, menjaga wudu selalu. Mau berangkat berwudu dia, mau kemana-mana berwudu dia. Lalu lepas wudu, ke air lagi berwudu lagi. La yuhafizu 'alal wudu' ilal mu'min. Tidak ada yang bisa menjaga melihara wudu dengan orang mukmin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ini dinyatakan sebagai hadis sahih. Dan juga harus kita ketahui bahwa wudu yang kita lakukan di saat hari dingin atau ada penyakit atau sesuatu yang membuat kita malas untuk berwudu, lantaran sakit atau ada ilat-ilat lainnya, makin tinggi nilai wudunya, makin utama dia, makin mulia wudu itu karena beratnya. Seorang yang tiap sebentar buang angin, tiap sebentar kencing, tapi dia tetap tabah berwudu, lebih tinggi nilainya daripada orang yang tidak berwudu karena tidak buang angin. Ini letak nilainya kesusahannya, masyaqqah. Kata Nabi dalam hadis lain begini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Matan saja kita baca. Ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya. Maukah kamu semua aku tunjukkan kepada sesuatu yang apabila kamu lakukan itu dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan. Wa yarfa'u bihi derajat, dan dapat meninggikan derajat di sisi Allah.
Kata sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Bahasa kitanya, oke, ya Rasulullah mau. Kata beliau, isbaghul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu alal makarih, pada waktu, pada tempat, pada keadaan di mana orang benci, tidak senang untuk berwudu. Termasuk ketika hari dingin-dingin orang malas berwudu dengan sempurna, yang pokok-pokok saja. Isbaq adalah menyempurnakan. Bagaimana bentuk menyempurnakan wudu? Antara lain adalah kita tidak meninggalkan sunnah-sunnahnya, anjuran-anjuran yang disukai ketika berwudu. Itu termasuk namanya dalam catatan isbagh. Ini kata Rasulullah SAW dalam di sini, kalau itu kamu lakukan, menyempurnakan wudu di saat-saat tidak senang menyempurnakannya, malas menyempurnakan wudu karena dinginnya atau mata mengantuk atau lain-lain penyebab, itu dapat menghapuskan kesalahan, meninggikan derajat. Wa kasratul khutu' ilal masjid, sering melangkah ke masjid. Makin jauh langkah ke masjid, makin tinggi nilainya, makin banyak dosa terhapuskan. Wa intizarus salah ba'da salah, menunggu salat setelah salat. Di antara penjelasan ulama, menunggu salat itu adalah sebelum masuk waktu salat dia sudah datang, dia menunggu. Kalau bahasa Minang, alun dipanggil lah datang, alun nimbau nyala tibo. Namanya wantizarus salah ba'da salah, menunggu salat setelah salat. Kalau niatnya menunggu salat, selama dia menunggu salat, dianggap salat, itu tinggi nilainya. Fadzalikumur ribat, tapi ingat itu adalah ar-ribat, perjuangan yang sangat berat. Ribat, perjuangan yang sangat berat, harus bersungguh-sungguh melakukannya. Sama seperti orang menjaga perbatasan, itu berat perjuangan. Jadi berwudu ketika saat-saat kondisi-kondisi orang malas berwudu, hari dingin atau penyakit atau lain-lain penyebab, itu perjuangan berat. Tetapi orang mukmin mampu menjaganya, mampu melaksanakannya, termasuk melangkah kaki ke masjid dan menunggu salat setelah salat. Ada hadis lain, jadi yang tadi yang menyempurnakan wudu, ada hadis lain menyatakan begini. Kata Utsman bin Affan ketika beliau mempraktikkan cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau menyebutkan, Utsman bin Affan, man tawaddaa nahwa wudu'i hadza, siapa yang berwudu seperti wudu yang aku lakukan ini, thumma qama faraka'a rakatain la yuhadditsu fihi ma nafsah, kemudian dia berdiri untuk melaksanakan salat 2 rakaat, bisa jadi ini salat sunat wudu, la yuhadditsu fihi ma nafsah, dia tidak berbicara dengan dirinya dalam salat. Arti berbicara situ, dia tidak berpaling pikirannya daripada salat kepada hal-hal yang lain, urusan-urusan dunia atau hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan salat. Dia tidak lakukan itu, kecuali hal-hal yang datang tiba-tiba, tapi dia tidak layani. La yuhadditsu fihi ma nafsah, dia konsentrasi salat, dia tidak bicara dengan dirinya, dia tidak diajak oleh dirinya kemana-mana melayang-layang salat.
Kalau itu dilakukannya, berwuduk seperti wudukku ini, kata Uthman, kemudian dia salat 2 rakaat, salatnya khusyuk, ghufira lahu ma taqaddama min dhammi, diampunkan dosanya yang telah berlalu. Dan yang tadi ditinggikan derajat, dihapuskan kesalahan, dicatat sebagai amal kebajikan. Kalau ini dihapuskan dosa. Jadi begitu tinggi nilai wudu. Dan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, kita baca juga ini dengan sanad yang sahih. Bunyinya begini: khamsu salawatin iftaradahunna Allah ala ibadihi. Ada 5 salat yang Allah fardukan kepada kita hamba-hambanya. Man ahsana wudu'ahunna wa salahunna liwaqtihinna. Siapa saja yang ahsanan wudu', ahsan, membaguskan, membaikkan wudu'nya sesuai dengan tuntunan, bimbingan, arahan yang telah Rasulullah tuntunkan, bimbingkan, yang telah Rasulullah contohkan. Namanya ahsana wudu'ah. Dia baguskan, dia baikkan wudu'nya, sebagus-bagus, sebaik-baiknya, sesuailah dengan tuntunannya. Dan salat dia di waktu-waktu salat. Fa'atamma ruku'ahunna wa sujudahunna wa khusyu'ahunna. Lalu dia sempurnakan rukuknya, dia sempurnakan sujudnya, dia sempurnakan khusyuknya. Kana lahu 'indallahi 'ahdun. Untuk orang ini ada janji. Ada janji yang Allah berikan kepadanya. Kita ulang. Siapa yang membaguskan, membaikkan wuduknya dengan sebagus-bagus, sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntunan, petunjuk, bimbingan dan arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu salat di waktu-waktu yang telah ditentukan, salat 5 waktu. Dalam salatnya itu dia sempurnakan rukuknya, dia sempurnakan sujudnya, kemudian khusyuk dia. Kana lahu 'indallahi 'ahdun. Untuknya ada janji. Ada janji yang Allah janjikan untuknya. Apa itu? Ay yaghfira lahu, bahwa Allah akan mengampuni dosanya. Itu janji Allah. Allah ampuni dosanya. Wa man lam yaf'al falaysa lahu 'indallahi 'ahdun. Tetapi siapa yang tidak begitu, wuduknya centang berenang, tidak sesuai dengan tuntunan, bahkan adab-adabnya jauh daripada adab-adab berwuduk, laisa 'indallahi 'ahdun. Allah tidak ada janji untuknya. Allah tidak ada berjanji untuknya untuk menghapuskan dosanya. Jika Allah suka, Allah ampunkan. Jika tidak, tidak Allah ampunkan. Jadi hadis ini membicarakan kepada kita bahwa sempurnakanlah wudu, baguskan wudu, termasuk di saat-saat kita malas untuk berwudu. Maka derajat dinaikkan, kesalahan dihapuskan, dosa-dosa diampuni. Dan itulah janji Allah kepada orang-orang yang ahsanul wudu dan menyempurnakan wudunya. Bahkan satu lagi, tanggung tinggal, kita baca hadis ini. Hadis ini riwayat rawah Muslim, hadis 244. Saya baca semua matannya supaya jelas. Iza tawadda al-'abdul muslim awil mu'min, apabila seorang hamba muslim atau seorang hamba yang mukmin berwudu, faghasala wajhahu, maka lalu dia mencuci wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin, maka keluarlah dari wajahnya itu setiap kesalahan yang dilakukannya,
sampai-sampai kesalahan lantaran pandangan kedua matanya, ma'al ma' bersamaan tetesan air yang jatuh, ya, bersamaan dengan air yang menetes, maka berguguran pula dosa-dosa yang dilakukan oleh wajahnya. Itu pentingnya berwudu dengan sempurna. Fa idza ghasala yadayhi, apabila dia mencuci dua tangannya, kharaja min yadayhi, keluar pula kesalahan yang dilakukan oleh dua tangannya, yang diperbuat oleh dua tangannya bersamaan dengan air yang menetes, atau ketika dia mencuci tangan itu sudah hapus dosanya, atau ketika air yang menetes jatuh ke bumi. Fa idza ghasala rijlaihi, apabila dia mencuci dua kakinya, kharajat, keluar pula setiap kesalahan, masyadha rijlah, kesalahan lantaran dua kakinya yang melangkah ke sana ke sini bersamaan air wudu, tetesan air wudu itu, hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub, sehingga dia dengan selesainya berwudu itu dia keluar bagaikan orang yang bersih murni, tidak ada lagi tersisa dosanya. Begitu istimewa wudu. Kalau begitu memang amat sangat patut kita berwudu sesuai dengan adab-adabnya. Nah, kita belum baca adabnya nih. Kita hanya baca hadis-hadis lalu kita kasih keterangan supaya kita berwudu itu betul-betul berwudu lah. Terlalu banyak keistimewaan, keutamaan, fadilah wudu itu. Itu makanya kita dahulukan membaca hadis-hadis sebagiannya yang menjelaskan betapa tinggi nilai wudu itu. Yang baca Quran nantilah, lebih penting ilmu daripada baca Quran. Murid kita, rifat. Ya. Ta'lim itu lebih tinggi nilainya daripada baca Quran. Ya, bisa dipahami. Kemudian ada satu keistimewaan lagi berwudu itu. Tanda pengenal nanti di hari akhirat. Di antara sebanyak itu umat manusia nanti di akhirat, semenjak Nabi Adam. Ketika Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, bagaimana caranya engkau mengenal umatmu ya Rasulullah? Di hari kiamat kelak sebanyak itu orang. Lalu Rasulullah buat perumpamaan. Bagaimana menurut pendapat kalian? Seseorang punya kuda. Kudanya belang putih di wajah dan di kaki. Berada di tengah-tengah kuda-kuda hitam legam. Apakah si pemilik kuda tidak mengenal kudanya? Kata sahabat menjawab, pasti kenal dia dengan kudanya, karena dia saja yang punya kuda begitu. Begitulah caranya aku mengenal umatku. Itu umatku nanti di hari kiamat, yud'auna yaumal qiyamah, mereka dipanggil di seru dengan panggilan guran muhajjalin. Wahai orang-orang yang bersinar-sinar, bercahaya-cahaya, anggota wudunya. Itu cahaya sinar yang muncul, yang timbul dari anggota wudu. Anggota wudu kita ini bercahaya. Kita tidak dapat pula menggambarkan, menjelaskan cahayanya bagaimana. Yang jelas bercahaya sinar itulah tanda pengenal min asaril wudu. Maka siapa yang mampu menyempurnakan cahayanya, memanjangkan cahayanya, lakukan.
Dengan cara apa? Dengan cara sempurnakan wudhu itu, baguskan wudhu itu. Jangan kurang-kurangi, tapi jangan lebih-lebihkan, pas. Ini setelah kita ramu penjelasan ulama-ulama. Malahan siapa yang berwudu berarti dia telah melepaskan ikatan setan. Hadisnya begini, hadis ini riwayat Imam Bukhari ini, juga Imam Muslim, bahwa setiap malam kita tidur, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahdikum. Setan mengikat di tengkuk, mengikat dengan ikatan di tengkuk salah seorang kamu ketika dia tidur dengan 3 ikatan. Salsa uqad. Begitu dikuatkan ikatan itu sehingga setiap ikatan diletakkan pada tempatnya. Kemudian setan itu mengatakan kepada orang yang tidur itu, alaika lailun tawilun farqud. Bahasa kitanya, malam masih panjang, tidur sajalah walaupun subuh sudah masuk. Ini penyebab malas-malas subuh bangun ini. Lailun tawilun, malam masih panjang, teruslah farqud. Kalau di asrama ustaz kan tidak ada, tidur sajalah. Itu setan membisik-bisikkan, kencing setan telinganya, ikatannya tidak lepas. Tapi fa inistaiqaza, apabila dia bangun, fazakarallah, lalu dia sebut nama Allah ketika bangun, misalnya alhamdulillah segala macam, inhalat uqdah, lepas satu ikatan. Inhalat uqdah, lepas satu ikatan yang diikat oleh setan. Fa in tawaddaa, setelah dia bangun kemudian dia berwudu, inhalat uqdah, lepas pula satu ikatan, sudah 2 ikatan lepas. Fa in shalla, jika dia salat, inhalat uqdah, lepas pula ikatan yang ketiga. Fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi, pagi hari, subuh pagi hari, maka jadilah dia nasyid, menjadi orang yang bersemangat, tayyiban nafsi, segar dan tentram, bugar dia. Ini jelas-jelas itu. Kenapa orang malas pagi? Pagi saya sudah malas, pagi dia sudah mengantuk, pagi saya tidak semangat, dia masih diikat oleh setan. Bangun dia menyebut nama Allah, lepas ikatan, berwudu lepas ikatan, salat lepas ikatan, minimal dengan salat subuh. Maka jadi dia nasyid itu semangat pagi, semangat, lempang jiwanya, tentram, tidak malas. Kalau tidak, wa illa asbah khabithan nafsi, jika tidak, maka dia dalam keadaan jiwa yang jelek, kaslan, sangat malas. Nih, banyak yang malas-malas bangun pagi. Ini untuk melepaskan ikatan-ikatan yang diikat oleh syaitan itu, berwudu. Jangan lama betul bangun, cepat bangun. Bangun pagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Atau lagi, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa izna li bi dzikri. Lepas ikatan satu, berwudu, lepas ikatan satu, lepas ikatan, pergi ke masjid, salat, lepas ikatan satu. Dia menjadi nasyid, semangat dia, tidak melempem, tidak juga ngantuk. Ini fadilah, keutamaan, keistimewaan wudu.
Satu lagi, banyak satu laginya, hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Kata Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Apa katanya? Coba perhatikan ini, Ananda nanti. Perhatikan ini. Sedikit lagi. Ada waktu 5 menit lagi, sabar. Rajulani min ummati, ada 2 orang daripada umatku, kata Nabi. Yaqumu ahaduhuma minal laili fayu'aliju nafsah ila at-tahuri. Yang salah seorangnya bangun di malam hari, bisa jam 4, bisa setengah 4, bisa setengah 5. Mode-mode sebagian kita, bapak ibu anak kita ni banyak yang rajin ni. Jam 4 sudah bangun dia, setengah 4 sudah bangun dia. Saya juga sudah bangun, nampak saja siapa yang sering bangun, nampak saja. Saya sering lihat. Ada 2 orang daripada umatku, salah satunya bangun malam hari. Fayu'aliju nafsah, dia benahi, dia terapi dirinya dengan cara pergi dia bersuci, berwuduk. Wa alaihi uqad, ketika dia berangkat ke tempat dia di mana bersuci atau berwuduk, dia masih ada ikatan, masih ada malas-malasnya. Ya. Bangun malam itu masih masa malas-malasnya. Nah, terseok-seok juga, malas juga, menguap juga. Mata berat-berat juga. Ikatan setan masih ada, alaihi uqad, masih ada ikatannya. Lalu dia berwuduk. Fa idza wada'a yadayhi, apabila dia basuh 2 tangannya, inhalat uqdah, tangannya jadi tidak melempem karena sudah lepas ikatan. Itu tangannya dengan berwuduk itu menjadi segar. Wa idza wada'a wajhah, apabila dia berwuduk dengan basuh wajahnya, inhalat uqdah, lepas pula wajah. Bekas-bekas mengantuk, menguap-nguap atau malas sudah hilang dengan berwuduk itu. Itu pula istimewa wuduk. Wa idza masaha ra'sah, apabila dia sapu kepalanya. Inhalat uqdah, lepas pula ikatan setan itu, sehingga kepalanya tidak berat lagi. Wa idza wada'a rijlaihi, apabila dia berwuduk dengan mencuci 2 kakinya, inhalat uqdah, lepas pula tanggal pula ikatan pada kakinya. Maka ketika itu fayaqulu rabbu, berkata, berfirmanlah Allah, Rabb, apa kata Allah kepada para malaikat-malaikat, unzuru ila abdi, lihat hambaku itu, ini hambaku yang berkacamata itu, lihat hambaku. Unzuru ila abdi, lihat hambaku itu, yu'aliju nafsah, dia terapi, dia benahi dirinya dengan cara berwuduk, membasuh anggota-anggotanya. Masalah ni abdi, apa saja yang diminta oleh hambaku itu dia dapat. Masalah ni abdi hada fahuwalah, apa saja yang dimintanya dia berhak memperolehnya. Hadis Imam Ahmad. Itulah keistimewaan wuduk. Dengan begitu penting sekali kita berwuduk dengan benar dan berwuduk dengan sebenar-benarnya. Penting sekali kita menjaga kaifiat, adab-adab berwuduk, supaya kita memanen, memungut, memetik buah hasil wuduk itu sendiri. Ya, sengaja kita tidak bikinkan poin-poinnya karena kita sambar hadis-hadisnya. Belum kita sebutkan adabnya, hanya merangsang, memotivasi, mendorong kita berwuduklah dengan sebenar-benarnya dan benar-benar berwuduklah. 2 saja.
ihsan dan isbagh, membaguskan wudu dan menyempurnakan wudu. Kalau wudunya sudah model wudu Rasulullah atau sebagaimana yang dikatakan oleh Utsman bin Affan, siapa yang berwudu dengan model wuduku ini, Allah ampunkan dosanya, dinaikkan derajatnya, dihapus segala kesalahannya, dibanggakan oleh Allah kepada malaikat-malaikat. Setan tidak berani mengganggu, lepas semua ikatan-ikatan yang diikat oleh setan, dan kita nanti bersinar-sinar, bercahaya-cahaya, anggota wudu di akhirat, bahkan di dunia. Saya ingat cerita Buya Hamka dalam buku beliau. Saya salah satu orang yang melulul habis semua buku-buku Buya Hamka dulu. Ketika Spanyol, Andalusia berhasil ditaklukkan oleh Isabella, orang Kristen Nasrani, umat Islam yang telah berkuasa lama di situ, berabad-abad, kalah oleh tentara salib. Umat Islam yang masih sisa dipilih dua, masuk Kristen atau berangkat dari meninggalkan Spanyol. Bagaimana mereka membedakan antara kaum muslimin dengan tidak? Mereka lihat wajah. Jadi orang Nasrani saja dapat melihat ini wajah kaum muslimin, wajah di dunia. Itu cerita Buya Hamka. Melalui wajah-wajah ada apa nama kata orang, aura. Ada pantulan cahaya di wajah itu yang tak dapat di tempat lain. Kalau wajahnya berseri, bersinar, ada wajahnya wajah bersini, orang muslim diusir. Kalau tak muslim, pindah ke Kristen. Tapi ada yang tetap bertahan, diam-diam saja mengamalkan agama, tidak terang-terang. Apa yang kita bicara sekarang? Jangankan di akhirat, di dunia saja wajah orang yang berwudu itu berseri. Saya pakai hitamnya berseri juga. Namanya hitam mani. Hitam-hitam sebuah hitam-hitam buah manggis. Manis dah. Wajahnya bersinar, bercahaya. Orang kalau tidak berwudu, wajahnya itu lihat muram durja, walaupun bedanya sudah setebal bendul, tidak bisa. Jadi himbauan kita kepada murid-murid kita ini, berwudulah. Kan sudah diajari cara berwudu. Dalam fikih kan sudah diajari. Tinggal lagi praktek. Membiasakan yang tidak biasa itu sulit, tapi latih untuk biasa. Antum berwudulah dengan sempurna sesuai dengan tuntunan bimbingannya, baguskan, sempurnakan wudu. Lengkapi tata cara dan kafiat serta adab-adabnya. Akan mendapat 5 hal tadi. 5 hal tadi. Luar biasa. Lebih-lebih ketika malam hari bangun jam 4:30 atau jam 4. Kita tidak mengatakan semuanya tidak bangun, tapi ada juga yang malas bangun. Bahkan setelah azan orang masih di sana, dia berkutat. Masih lama minumnya. Kalau sudah bangun jangan meminum. Kalau sudah bangun itu jangan bawa meminum lama-lama di atas tempat tidur. Ada apa lagi itu? Bangun, duduk sebentar, alhamdulillah, baca semacam, bangkit. Tapi kalau masih di situ, ikatannya masih ada, ikatan setannya masih ada, uqdahnya masih ada, ikat. Tegak berdiri, jangan melompat, nanti terkejut. Kalau situ juga menguapnya bisa 7 kali. Matanya antara setan bertonggok di situ. Nah itu jadinya. Ya, Baim Wong Sogra. Ini kita baca malam hari ini dengan harapan kita semua, lebih-lebih anak-anak kita ini, wudu itu adalah suatu hal yang sangat istimewa sekali. Mempunyai keutamaan fadilah yang tinggi.
Bayangkan setan tidak mau mendekat kepada orang berwudu. Tidak mau mendekat setan kepada orang berwudu. Maka jagalah, peliharalah wudu itu. Antum kalau mandi pagi kan sudah mandi, kan tinggal berwudu saja lagi, berwudu. Ke sekolah berwudu supaya seger. Kan sudah mandi, kan tinggal lagi membasuh aja. Wudu. Pelihara, jaga wudu. Barangkali besok kita sampaikan adabnya, adab-adab dalam berwudu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada faedah dan manfaatnya untuk kita bersama dan bisa kita laksanakan, kita praktekkan dalam hari-hari selanjutnya. Amin. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.